Selamat malam dan selamat datang pada acara kita pada malam hari ini, yaitu adalah KKR Distrik Tiban dan Batam Center dengan tema Kabarkan Kasih Allah. Pada malam kedua ini kita akan mendengarkan perkabaran firman Tuhan yang sangat menarik yang berjudul tentang kasih Allah terhadap dosa. Namun sebelum itu kita baiklah berdoa dalam hati kita masing-masing untuk mengundang Roh Kudus dalam acara perbaktian KKR kita. Selamat datang kepada tamu-tamu dan juga jemaat Rajani Tiban dan juga Spero Batam Center. Kami mengucapkan selamat datang pada malam hari ini dan juga kami mengundang kepada saudara-saudara untuk datang di setiap malamnya dan ikut hadir untuk mendengarkan firman-firman Tuhan. Baik, saudara-saudara, jika saudara memiliki pertanyaan seputar tentang firman Tuhan, saudara-saudara bisa menanyakan pertanyaan tersebut di chat room kita, atau bisa melalui WhatsApp di nomor 0822 18022 1993. Jika saudara mempunyai pertanyaan, bisa menaruh pertanyaannya di chat room melalui Zoom ini. Baiklah, kita menyanyikan lagu buka kita melalui lagu Sion edisi lengkap nomor 62. Tuhan
doa buka dibawakan oleh Bapak Samuel Simatupang. Boleh. Boleh. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa yang maha pemurah, yang berlimpah kasih setia dan kasih sayang. Kami sangat bersyukur Tuhan baik kepada kami. Tuhan berikan kepada kami kesempatan untuk kembali dapat bersekutu, mengikuti kebaktian kebangunan rohani yang diadakan oleh umat-umat Tuhan. Tuhan yang maha baik, yang maha pemurah, mohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati rangkaian acara yang kami lakukan ini, supaya semuanya bisa menjadi berkat kepada setiap yang mendengarkan, kepada setiap yang hadir, dan juga kepada saudara-saudara yang mungkin menyaksikannya secara live. Bapak yang maha baik, berkati Pak Pendeta yang sebentar akan membawakan firman Tuhan, kemurahan Tuhan juga beserta dengan Pak Pendeta, memberikan kepadanya hikmat yang berasal daripada Tuhan. Setiap persiapan yang sudah dipersiapkan akan menjadi berkat kepada kami. Kami mengerti kehendak Tuhan, kami juga bisa mempersiapkan diri kami, menantikan kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna ini. Sempurnakanlah doa kami Tuhan, karena kami berdoa hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pada kesempatan ini adalah kesempatan yang baik bagi anak-anak, sebab kita akan mendengarkan rubrik anak yang dibawakan oleh Ibu M. Huta Barat. Kepada anak-anak, boleh menyalakan kamera. Halo semuanya. Oh, mana ini? Absen dulu ya. Kita absen dulu. Kakak mau absen. Di sini kakak melihat ada Kiel. Oh, ada Kiel. Lalu mana yang lain ya? Oh, ada Noel, ada Marcos, ada Dean pastinya di sana. Ada Cian. Halo, selamat malam Cian. Selamat malam juga anak-anak di Mount Sinai. Wih, banyak, seru. Coba, karena Mount Sinai mukanya ada tapi kecil-kecil. Kakak nggak bisa lihat. Boleh angkat tangannya. Anak-anak Mount Sinai, angkat tangannya. Oh, nggak nampak ya. Oke. Baiklah. Gimana kabarnya? Pasti bahagia kan? Yang bahagia, put your smiley face. Boleh senyum yang lebar? Senyum yang lebar, mantap. Oke, kita mau mulai kegiatan kita malam ini, tapi sebelumnya kita mau nyanyi dulu. Masih ingat lagu kita yang kemarin? Apa nih? Ikan. Oke, semua nyanyi ya, sama-sama ya. Ikan di dalam air, kijang di padangnya, burung kecil di pohon, dan bunga di kebun, semua dikasihi Allah, terlebih saya juga. Oke deh, sekarang kita mau langsung ketemu sama teman kita yang udah kita tunggu-tunggu dari kemarin. Mau tanya, masih ingat nggak namanya siapa? Ada yang masih ingat? Siapa namanya? Milen. Cian ingetnya hari Sabat namanya Milen. Cian, kita mau kenalan sama teman kita yang baru. Namanya siapa? Cinta. Oke, kita mau kenalan sama si Cinta.
Tapi sebelumnya mau tanya dulu nih, Kak Grace. Halo Kak Grace. Jangan, Ma, itu untuk Halo bicara. teman-teman, nama aku Grace. Apa kabarnya? Pasti baik-baik aja kan di rumah? Cinta kenapa nangis? Aku sedih banget. Iya, sedih kenapa? Wah, Mama pergi pasar. Aku nggak diajak. Mama kayaknya nggak sayang lagi sama aku. Ya ampun, Cinta. Mama kamu kan ke pasar mau belanja kan? Iya, Belanja sayur dan tempe kan? iya. Nanti sampai di rumah, sayur dan tempenya dimasak kan? Iya. Terus nanti yang makan sayur dan tempenya siapa? Hehehe. Cinta. Cinta tahu nggak? Ada loh seorang gadis yang diambil paksa, dipaksa jauh dari mama papanya. Ih, Terus dibawa pergi jauh banget. Habis dibawa pergi jauh, dia disuruh kerja beres-beres di rumah orang yang nggak dia kenal. dia nangis nggak? Nggak tuh, malahan dia membantu tuannya supaya sembuh dari penyakitnya. Kok dia mau sih nolongin orang itu? Seriusan, sakitnya apa? Waktu itu, tuannya lagi sakit kusta. Terus gadis kecil menunjukkan hamba Tuhan yang bisa menolong tuan itu. Kok dia mau sih nolong orang itu? Karena dia disayang oleh Tuhan walaupun dia jauh dari orang tuanya. Tuhan sayang sama dia dan bersama dia. Makanya dia pun pancarkan kasih Tuhan ya. Betul, betul, betul. Jadi, adik-adik yang di rumah, dalam keadaan apapun, tetap pancarkan kasih Tuhan ya. Dadah. Oke, thank you Cinta. Oke, tadi si Cinta ceritain tentang siapa ya? Tentang seseorang gadis yang dipaksa jauh dari mama papanya. Pertanyaan, angkat tangan. Siapa yang di sini suka nangis kalau ditinggal mama papanya? Ayo, ayo. Ada nggak yang nangis? Oh, Dean langsung gini, aku nih nangis nih gitu ya. Oh, oke. Sekarang kita kuis. Siap-siap ya. Kita mau cari pertanyaan. Oke. Are you ready? Ready. Good job. Oke. Anak-anak boleh nanti tunjukkan jempolnya ke kamera. Mau lihat anak-anak punya jempolnya. Yang punya jempol diangkat. Oke. Good. Yang bisa begini? Bisa buat begini jarinya? Oke. Bisa membuat oke gini? Oke, good. Siap? Kuisnya adalah follow your heart. Jawab sesuai dengan perasaan kalian ya. Jangan jawab sesuai dengan tangan orang lain, tapi jawab sesuai dengan perasaan kalian. Nomor 1. Ya, pilihannya thumbs up atau oke. Coba thumbs up. Thumbs up atau oke. Thank you. Yang pertama. Ada gambar apa nih? Sorry ya, aku di sini aja ya, di pojok sebelah sini. Ada gambar apa nih? Ada gambar ayah, ibu, dan anak-anak. Menurut perasaan anak-anak, ini not good atau good? Kalau ada mama, papa, dan ada anak-anak good, not good atau good atau oke? Oke ya? Oh, banyak yang kasih gini. Oke, that's okay, that's good, that's okay. Sorry ya, belibet. Maklum kebiasaan ngomong Batak disuruh ngomong bahasa Inggris nih. Masih belajar. Oke, lanjut. Bagaimana dengan yang ini? Kalau anak-anak lihat ada seorang papa sama anaknya, nggak ada mamanya. Jadi cuma papa
sama anaknya aja. Is it bad or is it okay? Ada dua macam. Kalau menurut cerita tadi, oke nggak? Oke, jawabannya it's okay. Karena ada loh teman-teman kita yang nggak punya mama. And it's okay walau nggak punya mama. Walau cuma papa sama anak-anak, it's okay. Ya, jadi kalau ada nanti teman di sekolah, dia hanya punya papa, it's okay. Ingat ya, jangan lupa, it's okay. Bagaimana selanjutnya? Lanjut. Bagaimana dengan ini? Dia hanya sama kakek dan nenek. Dia nggak ada papa, nggak ada mama. Dia hanya sama kakek dan nenek. Is it bad or is it okay? Okay? Bad atau okay? Anak-anak sekarang udah ngerti. It's okay. Iya, banyak juga loh di antara kita yang jauh kayak gadis tadi kan, nggak punya mama papa atau jauh dari mama papanya, tinggal sama orang lain. But it's okay. Ingat ya anak-anak, it's okay. Lanjut. Menurut kamu kenapa it's okay? Walaupun jauh dari orang tua, walaupun hanya punya papa, atau nggak punya mama, atau nggak punya papa, kenapa okay? Kenapa okay? Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau benar, bikin jarinya 1. Kalau salah, bikin jarinya 2. Latihan. 1, benar, salah. Oke, kita lihat ya kalimatnya. Aku bacain ya. Walau kita berpisah dari orang yang kita kasihi, Tuhan tetap bersama kita dan menyayangi kita. Ulang lagi. Walau kita berpisah dari orang yang kita kasihi, Tuhan tetap bersama kita dan menyayangi kita. Benar atau salah? Mantap. Anak-anak udah pada tahu. Benar. Jawabannya benar ya. Jadi kayak tadi, walaupun tinggalnya sama kakek nenek atau sama orang lain, tetap Tuhan mengasihi kita dan bersama kita. Lanjut. Kita pancarkan kasih Tuhan. Pancarkan itu maksudnya menunjukkan, melakukan kasih Tuhan karena kita sudah terlebih dahulu dikasihi oleh Tuhan. Jadi saat aku kasih sama orang lain, karena Tuhan sudah duluan kasih sama aku. Benar atau salah? Ayo. Mana jarinya? Benar atau salah? Mana nih anak-anak Mount Sinai ragu-ragu, jarinya mana nggak kelihatan? Cian, mana jarinya? Oh nih, ini teman Quinsa dan teman-temannya, jarinya udah depan kamera, mantap, benar. Ya, kita mengasihi orang lain karena Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu, ya kan Bang? Ini cucunya Amif nih dari Bandung, ya kan Bang? Betul ya Bang? Cucunya Ami dari Bandung. Betul ya Dean ya? Good. Terakhir, bikin smiley atau sedih. Coba latihan, smiley atau sedih. Oke, ini pilihannya ya. Anak-anak tunjuk ya. Anak-anak yang hadir malam ini di Zoom ini mau pancarkan kasih Yesus. Kalian maunya smiley atau sedih? Mau pancarkan kasih Yesus, gitu? Atau mau pancarkan kasih Yesus? Yang mana? Oh, aku lihat dulu ya. Dari Bandung nih, cucunya Ami udah senyum. Kiel udah senyum. Si Hombing Brothers udah senyum. Cian udah senyum. Anak-anak Mount Sinai, senyumnya yang lebar. Oke, udah senyum. Ini atas nama Abigail, anak-anak dan teman-temannya sudah senyum. Thank you. Ada lagi yang belum disebut? Yang sudah hadir malam ini mungkin? Maaf ya kalau nggak tersebut namanya. Tapi
Kakak yakin semuanya sudah smiley, semuanya mau pancarkan kasih Yesus. Selamat, tepuk tangan. Mantap, anak-anak semua bisa menjawab dengan baik. Kita akan menutup acara anak-anak kita. Kita mau menyanyi lagu yang kemarin. Oke? Ingat kan lagu yang kemarin? Kita nyanyi sama-sama ya. Walaupun di mute, kita nyanyi di rumah dengan semangat. Dadah teman-teman, sampai jumpa lagi besok jam 7. Bye-bye. Terima kasih kepada Ibu Pendeta dan juga Kakak Grace dan juga Cinta yang sudah membawakan cerita rubrik anak. Besok kita akan kembali lagi untuk mendengarkan. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh keluarga Ishak Effendi. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya Ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersamanya tiada yang mustahil bagi Dia. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang. Yang aku percaya
Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Terima kasih atas lagu pujian yang dibawa oleh Effendi. Semoga lagu pujian yang baru saja kita dengarkan dapat menguatkan iman kepercayaan kita. Pada kesempatan ini, saya akan membacakan pertanyaan yang masuk. Semalam ada satu pertanyaan, nanti setelah ini akan dijawab oleh Pendeta Jimmy Tabarat. Pertanyaannya adalah, jika dunia ini adalah ciptaan Tuhan, apakah dosa juga ciptaan Tuhan juga? Mungkin boleh dijawab oleh Pendeta Jimmy Tabarat. Baiklah, selamat malam untuk kita semuanya. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami kembali menanggapi pertanyaan dari saudara kita ya. Tadi sudah masuk dan sudah dibacakan oleh pemimpin acara. Apakah juga Tuhan menciptakan dosa ya? Itulah inti dari pertanyaan itu ya. Jika dunia ini adalah ciptaan Tuhan, apakah dosa juga ciptaan Tuhan? Tadi malam kita sudah membaca dan mempelajari Kejadian pasal 1. Dan di pasal 1 itu, yang pertama Tuhan jadikan terang. Dan yang kedua, apa? Cakrawala ya. Yang ketiga, ada masih ingat? Tumbuh-tumbuhan. Hari keempat, apa yang Tuhan ciptakan? Benda-benda penerang. Hari kelima, burung di udara dan ikan di laut. Hari keenam, manusia dan juga hewan ya, hewan darat, hewan melata, hewan liar. Hari ketujuh Tuhan berhenti, Dia kuduskan hari Sabat, hari perbaktian. Nah, coba kita lihat dari 7 hari itu, apakah ada dosa di sana? Saya tidak membaca bahwa dalam Kejadian 1 itu ada dosa yang Tuhan ciptakan. Jadi kalau pertanyaannya apakah dosa juga ciptaan Tuhan, di 7 hari pekan penciptaan itu, maka jawabannya adalah bukan ciptaan Tuhan. Nah, kalau disambung lagi pertanyaannya, mengapa dosa bisa ada? Maka itu adalah oleh karena manusia ya. Dan manusia nanti mengatakan kenapa bisa jatuh, karena setan, itu beda lagi nanti ceritanya. Tapi yang jelas bahwa di dalam pekan penciptaan itu tidak ada dosa diciptakan oleh Tuhan. Ya, semua masih indah. Kalau ada dosa maka ada kematian. Di dalam pekan penciptaan tidak ada kematian. Ya, kita sudah mendengar khotbah tadi malam. Semuanya hidup, semua tidak ada yang layu. Ya, tidak ada yang mati, tidak ada yang tidak baik, semuanya baik. Jadi tidak ada dosa Tuhan ciptakan sepanjang 7 hari pekan pertama di Taman Eden. Itulah yang bisa saya jawab. Kecuali ada tambahan dari tim konsep ya, karena saya lihat di sini question and answer, tim konsep yang akan menjawab. Itu yang bisa saya tanggapi. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya Pak Pendeta Jimmy. Jika saudara-saudara mempunyai pertanyaan seputar firman Tuhan kita pada malam hari ini, bisa meninggalkan pertanyaan di chat room atau menghubungi di WhatsApp di nomor 0822 18022 1993. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Kasih Allah Terhadap Dosa yang dibawakan oleh Pendeta Muda Ari Depari
namun tak kenal maka tak sayang, maka kesempatan ini saya akan berikan kepada Pendeta Jimmy untuk memperkenalkan pembicara kita pada malam hari ini. Baik, terima kasih diberikan kembali kesempatan untuk memperkenalkan pembicara kita. Ya, jadi saudara-saudara, alangkah baiknya supaya kita juga mengenal dari hamba Tuhan ini, pembicara kita, yang juga tergabung dalam tim kami atau tim konsep, ya, yang sudah saya perkenalkan secara singkat tadi malam. Nama pendeta ini adalah Pendeta Arede Pari. Nah, ini beliau ya, yang sudah di spotlight. Dan istri bernama Utami Boruginting ya. Jadi hamba Tuhan ini melayani sejak tahun 2013 di Conference Jawa kawasan Timur. Nah, kalau saudara-saudara ada yang sudah pernah ke sana, mungkin tahu tempat pelayanan hamba Tuhan ini. Saat ini melayani di Jemaat Bojonegoro dan Jemaat Tuban. Jadi di sana ada 2 jemaat yang juga dilayani oleh hamba Tuhan ini. Ya. Sehingga demikian pelayanan hamba Tuhan ini sudah berada di Konferensi Jawa kawasan Timur sejak tahun 2013 sampai saat ini 2021. Dan kita doakan agar pelayanan hamba Tuhan ini di Konferensi Jawa Timur tetap maju, tetap diberkati Tuhan, dan bahkan kita pun nanti bisa kembali dilayani di lain waktu. Ya. Selamat melayani Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta. Terima kasih untuk kesediaan yang sudah diberikan bagi kami melalui pelayanan pada hari ini. Nanti akan khotbah ya dalam KKR kita. Kiranya Tuhanlah yang memberkati keluarga. Saya kembalikan kepada protokol. Terima kasih. Kita akan menyanyikan lagu tema kita yang berjudul Pergilah dan Kabarkan dari lagu Sion nomor 107 ayat 1 saja. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Tuhan Allah kami, pada saat Engkau sudah memberkati kami dalam satu kesempatan untuk boleh bersama-sama mengikuti acara kebangunan rohani pada malam yang kedua ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami membutuhkan kuasa Roh Kudus, agar hamba-Mu yang menyampaikan segala perkataan yang berasal dari firman Tuhan akan boleh memberikan satu kebenaran. Dan setiap hamba-hamba Tuhan yang mendengarnya akan dikuasai oleh Roh Kudus dan memiliki kesanggupan untuk menghidupkan firman yang kami terima pada malam ini. Ampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Shalom, selamat malam saya ucapkan kepada kita semua yang hadir di Zoom ini
secara khusus kepada semua jemaat Rajani Tiban, jemaat Spero Immanuel, dan cabang Sekolah Sahabat Mount Sinai. Dan juga Pendeta Huta Barat sampaikan ada tamu-tamu yang hadir bersama-sama dengan kita. Kiranya kita boleh bersukacita di dalam persekutuan ibadah kita di malam yang kedua ini. Saya juga mau mengucapkan horas kepada kita semua. Saya 8 tahun melayani di Jawa Timur, ya enggak pernah bilang horas sama anggota jemaat ya, tapi kalau di Batam saya pikir bisa bilang horas. Puji Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan melalui Pendeta Huta Barat dan juga semua anggota majelis dan jemaat. Kami boleh melayani melalui tim konsep pada KR Satelit di distrik Batam Center, dan tentunya kami bersyukur secara khusus dari tim konsep, saya sendiri, Pendeta Muda Ari Depari, boleh melayani. Tadi sudah diperkenalkan, terima kasih Pendeta, ya tak kenal maka tak sayang katanya, tapi kalau orang Kristen ya kenal atau tidak kenal harus sayang ya. Tapi ya puji Tuhan kami diberikan kesempatan. Marga saya Depari, kalau di Karo itu orang tahu, tapi kalau di luar saya biasa bilang Sembiring Depari ya, jadi biasanya orang pakai Sembiring, tapi bapak saya kasih saya Depari. Sedangkan istri Boru Ginting, istri saya dari Kabanjahe, saya dari Brastagi. Mungkin ada jemaat yang di Batam tahu tempatnya. Kalau di Jawa Timur orang nggak tahu ya, harus dijelaskan Gunung Sinabung baru orang tahu daerah Tanah Karo. Ya, terima kasih pada malam ini kita boleh bersama-sama beribadah. Puji Tuhan juga kita sudah mendengarkan tadi acara anak yang begitu baik dan menyenangkan. Saya coba cocokkan tadi lagu penutup acara anak itu dengan nama jemaat saya, masih kurang pas. Ya, nanti saya cari lagi. Ya, lalu ada lagu pujian juga dari keluarga Bapak Isa Effendi, luar biasa. Ya, dengan video klip yang diedit dan sangat profesional, tentunya suara yang baik yang menjadi kepujian dan juga kesaksian yang membangkitkan kebangunan rohani kita. Ku kan terbang tinggi. Pada malam ini saya akan membawakan firman Tuhan. Saya izin untuk share screen. Tentunya ada hal yang perlu saya luruskan saat kita mendengarkan firman Tuhan pada malam ini. Yang pertama, di flyer atau di judul yang sudah diterima oleh distrik Batam Center, saya beri judul Kasih Tuhan Terhadap Dosa. Ya, tetapi tentunya ya Tuhan tidak mengasihi dosa. Ya, jadi dalam hal ini judulnya adalah Kasih Tuhan Terhadap Pendosa, tepatnya. Ya, jadi Tuhan tidak mencintai dosa ya. Tuhan mencintai yang berdosa. Dan pada malam ini juga tentunya akan menjawab mudah-mudahan pertanyaan yang sudah ditanyakan tadi mengenai pelajaran kita di malam pertama mengenai penciptaan, mengenai dosa itu sendiri. Mudah-mudahan nanti melalui materi yang ada bisa menjawab secara tidak langsung mengenai pertanyaan ini. Saya yakin dan percaya kita semua familiar dengan sebuah lagu, judulnya Jangan Sampai 3 Kali. Ya, orang-orang tua saya pasti tahu ini sebuah lagu yang legend, diciptakan oleh Tagor Hitler Pangaribuan di tahun 1994. Saya cari informasinya di internet. Ya, dia bilang kalau 1 kali masih memaafkan, ya. Kalau 2 kali masih, ya. Kalau jangan sampai 3 kali. Ya, itu yang disampaikan dalam lirik lagu yang ada. Ya, jadi dalam hal ini saya pikir ini menjadi satu pengantar awal mengenai pelajaran firman Tuhan, mengenai kasih Tuhan terhadap orang yang berdosa. Kadang-kadang manusia biasa, orang 1 kali bersalah aja sudah, aduh, nggak bisa lagi pendeta. Ya, tidak sanggup saya mengampuni. Ya, apalagi 2 kali, apalagi 3 kali seperti lagu ini. Bagaimana dengan Tuhan? Ya, bagaimana dengan Tuhan? Di sini kita akan melihat
Ya, bagaimana dosa itu? Bagaimana orang yang berdosa itu? Bagaimana sikap Tuhan terhadap dosa itu sendiri? Yang pertama, ya, kita akan lihat untuk mengerti bagaimana kasih Tuhan terhadap pendosa, maka kita harus mengerti akan dosa yang pertama, dan kita harus mengerti juga peristiwa yang terkait dengan dosa itu. Ya, mengenai peristiwa ini berhubungan dengan pertanyaan yang tadi, apakah dosa itu diciptakan oleh Tuhan? Kalau kita lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata dosa adalah perbuatan yang melanggar hukum Tuhan atau hukum agama. Jadi sudah cukup jelas menurut saya, sebenarnya dosa itu adalah pelanggaran hukum, peraturan, ya, yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Berdasarkan Alkitab, secara umum, bahasa yang dipakai untuk dosa yang pertama itu kalau dalam bahasa Perjanjian Lama, bahasa Ibrani itu satat. Ya. Dan dalam bahasa Yunani atau Perjanjian Baru itu hamartia. Ini umum. Banyak lagi istilah-istilah yang dipakai untuk dosa atau kesalahan atau kejahatan, tetapi secara umum dua kata ini. Sehingga kata dosa itu sendiri secara definisi dalam Alkitab kalau kita mau simpulkan seperti ini, ya. Dosa ialah kegagalan, kekeliruan, kesalahan, kejahatan, pelanggaran, tidak menaati hukum, kelaliman, atau ketidakadilan. Disimpulkan, dosa ialah kejahatan dalam segala bentuk. Saya pikir ini bukan hal yang baru, kita sudah tahu, ya, bagaimana dosa itu. Tetapi lengkapnya begini kira-kira. Lalu kita akan melihat, ya, peristiwa yang terkait dengan dosa. Setelah kita tahu apa itu dosa, kita akan pelajari peristiwa-peristiwa yang terkait, dan dari peristiwa inilah kita nanti akan bisa simpulkan sama-sama kasih Tuhan terhadap pendosa. Yang pertama kita akan belajar awal mula dosa. Di sini sesuai dengan pertanyaan tadi, apakah dosa itu diciptakan? Yang kedua, kejatuhan manusia ke dalam dosa. Ini bukan cerita yang baru, saya pikir kalau orang Advent itu dari anak-anak sampai yang tua sudah hafal ini cerita. Ya. Lalu yang terakhir, kasih Tuhan terhadap pendosa melalui keselamatan. Oke. Yang pertama, awal mula dosa. Dalam buku Sejarah Para Nabi, ya, buku Alfa Omega kalau kita kenal sekarang, dituliskan begini, sejak mula pertama di sorga, kita tidak tahu ini kapan waktunya, ya, tahunnya tercatat berapa, tapi sejak mula awal di sorga, Tuhan memerintah dan kasih adalah dasar hukum. Ini dasarnya, ini awalnya. Oke. Lalu berdasarkan hukum kasih tadi, terdapat keselarasan yang sempurna di alam semesta ini. Tidak ada yang error, tidak ada yang salah. Berdasarkan hukum pengaturan Tuhan yang berlandaskan kasih, semua berjalan dengan selaras dan sempurna. Jadi, apa yang ditekankan oleh Pendeta Huta Barat di malam pertama mengenai penciptaan itu, itulah yang terjadi di alam semesta. Sungguh amat baik. Tidak ada cacatnya. Ya. Dan dikatakan, prinsip penurutan hukum dijalankan semua makhluk ciptaan dengan kebebasan dan berlandaskan kasih kepada Tuhan. Jadi dasar hukum kasih Tuhan di pemerintahannya di alam semesta itu adalah kasih, dan ciptaannya yang menyembah dia pun dan menurut dia pun secara bebas menyembah dia dan berdasarkan kasih. Itu prinsip pertama yang bisa kita pahami dalam kondisi
alam semesta yang belum ada dosa. Pada saat kita bicara awal mula dosa, disinilah mulai. Ya. Apa kata tulisan Roh Nubuat kita? Lalu ada satu makhluk yang bernama Lucifer. Dia dikenal juga dengan putra fajar. Ya, jadi ini istilah-istilah yang dipakai oleh Alkitab untuk menamai makhluk yang satu ini. Ya. Kalau kita lihat dalam kitab Yesaya, kejatuhan Raja Babel pada saat itu digambarkan sebagai kejatuhan Lucifer ini. Ya, kita lihat dalam Yesaya 14 ayat 12, hai bintang timur, putra fajar. Itu kalau di Alkitab kita yang sekarang, terjemahan baru. Kalau Alkitab kita yang dulu, terjemahan lama, namanya itu dibilang hai bintang kejora. Ya, kata bintang kejora ini sering kita dengar mungkin. Dan dia juga disebut hai anak fajar. Ya, jadi ini adalah nama-nama yang dipakaikan kepada makhluk ini, Lucifer. Ya, kalau kita lihat bahasa aslinya di dalam Yesaya 14 ayat 12, dalam bahasa Ibrani itu dia sebut sebagai Helel bin Sakhar. Ya, kalau bahasa Arab itu kan bin, berarti keturunannya. Kalau bahasa Ibrani juga pakai ben. Ya, sama dengan bin kalau kita baca bahasa Arab. Ya. Helel bin Sakhar. Ya, ini juga kalau dalam bahasa Inggrisnya bisa diartikan kalau di Alkitab New King James Version dikatakan Lucifer, son of morning. Ya. Atau kalau dalam versi bahasa Inggris lain juga disebut sebagai shining star. Ya, bintang yang terang atau day star. Ya, jadi kadang-kadang kalau di subuh pagi itu kita bisa lihat ada satu bintang yang terang dan besar, dari situlah kira-kira diambil istilah nama dari Lucifer ini sendiri. Ya. Dalam ayat 38 ayat 7, nama bintang fajar sendiri kalau kita baca ini biasa memang dipakai merujuk kepada malaikat-malaikat. Ya, istilah bintang fajar itu memang dipakai untuk merujuk kepada malaikat-malaikat. Oke, setelah kita sudah tahu apa lagi kelanjutan dari makhluk satu ini. Kalau kita baca di tulisan Roh Nubuat, saudara-saudaraku, Nyonya White bilang, ya, melalui tulisan terang kecil itu, dia itu setingkat lebih rendah dari Kristus. Secara posisi dan jabatan di sorga. Bayangkan posisinya. Oke, lalu ditambahkan juga oleh Nyonya White dalam sejarah para nabi bab yang pertama, dia juga paling dihormati oleh Tuhan. Dan yang tertinggi dalam kuasa dan kemuliaan di antara penduduk surga. Bayangkan. Ya. Jadi di bawah Tuhan, ya Allah Bapa, Yesus, Roh Kudus, dia yang paling tinggi. Ya memang tidak ada di Alkitab kita ini dibilang, tapi melalui tulisan pena inspirasi Roh Nubuat, ya sejarah para nabi bab pertama, begitulah gambaran Lucifer ini. Ini menarik ini. Bukan sembarangan ini makhluk ini. Ya, lalu apa? Dia juga digambarkan sebagai Raja Tirus kalau kita baca Yeskel 28 ayat 11 sampai 19. Jadi yang menerangkan siapa itu Lucifer sebelumnya di sorga itu hanya bisa kita dapat dalam Yesaya 14 dan Yeskel 28 ini. Ya, nanti ada keterangan lain digambarkan oleh Rasul Yohanes, dia sebagai naga tua, ular dan lain sebagainya, tapi itu setelah menjadi perjanjian baru. Kita harus mengetahui, kalau bicara tentang awal mula dosa, kita akan lihat apa sih penyebabnya orang ini yang posisinya hebat di surga ini bisa jatuh. Ini juga akan menjawab, apakah Tuhan menciptakan dosa? Ya, kita bisa simpulkan nanti. Yang pertama, Nyonya White sampaikan, penyebab kejatuhan Lucifer yang pertama adalah sedikit demi sedikit dia memanjakan keinginannya untuk meninggikan diri. Karena posisinya sudah tinggi waktu itu. Ya. Lalu apa keterangan tambahan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya? Dalam Yesaya 14 ayat 13, dia ingin memberontak terhadap pemerintahan Tuhan. Wah, luar biasa ini. Ya, jadi
ini jadi satu situasi yang diciptakan oleh setan waktu itu. Karena dia rasa dia tinggi, dia tidak senang dengan situasi di sorga, dia mau memberontak. Ya, kalau dalam situasi negara kita ini sering dibilang makar, ya, mau memberontak. Lalu dalam Yesaya 14 dikatakan dia ini mau menyamai yang maha tinggi. Bayangkan Tuhan yang maha tinggi, Alfa Omega itu dia mau samai. Padahal dia ini diciptakan sama Tuhan. Ya. Jadi perasaan dosa itu sendiri keluar dari Lucifer karena dalam pemerintahan Tuhan orang itu bebas memilih. Tuhan tidak pernah ciptakan dosa itu. Tapi ciptaannya memilih untuk berdosa dengan perasaan ini tadi. Nyonya bilang itu nggak terjadi langsung, itu sedikit demi sedikit. Kadang-kadang kita berdosa juga nggak langsung jadi orang jahat. Saudara-saudaraku yang ada di distrik Batam. Itu pelan-pelan, tapi kita nggak sadar. Ya. Lalu kalau Yehezkiel 28 ayat 15 bilang ada kecurangan-kecurangan yang sudah mulai dia lakukan di sorga. Lalu apa lagi? Dia sombong. Kalau dalam Yehezkiel 28 ayat 17, karena dia itu makhluk yang sangat cantik. Ya. Dia menjadi makhluk yang sombong. Ini luar biasa ini. Dosa Lucifer yang terjadi di sorga ini menurut saya juga sangat manusiawi karena orang sekarang masih melakukan kesalahan yang sama, sombong, ya, meninggikan diri dan lain sebagainya. Lalu keterangan tambahan, ya, selain dari Alkitab ditambahkan oleh Nyonya White di dalam Sejarah Para Nabi bab yang pertama, dia tidak puas kedudukannya. Ya, walaupun dia sudah hanya satu tingkat di bawah Kristus, dia tidak puas. Kenapa dikatakan? Dia juga tidak menghormati penciptanya. Kita sudah pelajari kemarin mengenai penciptaan. Tujuan kenapa kita selalu pelajari penciptaan ini, pendeta? Ya, kenapa? Ya, setiap kali kita belajar penciptaan supaya kita menghormati pencipta, supaya kita tahu kita ini eksis, ada ini karena pencipta. Tapi setan atau Lucifer tidak menghormati penciptanya. Lalu setelah dia berada dalam posisi sombong, tidak puas, apa yang dia lakukan di sana? Ini juga kita lihat. Apa tindakan dari Lucifer sendiri? Yang pertama, dikatakan dalam buku yang sama, ya, Sejarah Para Nabi bab pertama, dia menyatakan penghormatan yang diberikan kepada Kristus adalah tindakan tidak adil. Bayangkan ini. Terhadap dirinya dan semua penghuni surga. Waktu Yesus itu ditinggikan di surga, waktu Yesus itu dipilih sebagai satu hal yang khusus dan berkuasa, karena memang sejak mulanya begitu, dia tidak senang. Karena dia sudah satu tingkat lagi lebih rendah dari Kristus, dia tidak bisa bedakan lagi bahwa dia ini ciptaan dan Kristus itu pencipta. Ya, kadang-kadang kalau kita sudah terlalu sombong, kita enggak hargai lagi orang. Begitu kira-kira gambaran Lucifer pada saat itu. Ya, waktu Yesus itu ditinggikan di sorga, dia enggak terima. Ya, luar biasa ini. Simbolis ini. Ya, kenapa dibilang simbolis ini adalah satu padanan kata yang negatif? Bayangkan dia cemburu sama Yesus. Ya. Lalu apa yang dia lakukan dalam buku yang sama? Dia pergi menyebarluaskan ketidakpuasannya di kalangan malaikat-malaikat. Jadi dia sudah mulai kampanye, dia buat gerakan separatis kalau bahasa Indonesia dalam sistem pemerintahan. Dia pengaruhi malaikat-malaikat lain. Karena pada saat itu di sorga semuanya malaikat. Ya, dia menyebarluaskan ketidakpuasannya. Lalu dia membeberkan maksud-maksud Allah dengan penerangan yang keliru. Kalau di zaman ini kita kenal dengan berita apa? Hoax atau berita bohong. Jadi ternyata ya, bapak dari segala berita bohong dan berita hoax itu adalah simbolis. Ya, jadi sampai sekarang juga kita harus hati-hati sebagai orang-orang Kristen. Kita harus hati-hati menyebarkan berita-berita di zaman sekarang yang lewat dari WhatsApp kita, dari Facebook kita. Pastikan jangan ada berita bohong. Karena itu adalah kerjaan setan. Ya, dia lakukan itu di sorga waktu itu. Ya. Jadi luar biasa.
Ya. Setelah Lucifer melakukan itu, apa yang Tuhan lakukan? Apa yang Tuhan lakukan? Dalam buku yang sama, ya, dalam rahmat Tuhan yang besar sesuai dengan sifat keilahiannya, Tuhan bersikap sabar terhadap Lucifer. Kasih Tuhan terhadap pendosa. Itu makanya judulnya enggak saya bilang kasih Tuhan terhadap orang berdosa, karena yang berdosa bukan hanya orang, ya, malaikat seperti Lucifer juga berdosa, dan Tuhan sabar dengan rahmat dan keilahian. Apalagi yang Tuhan lakukan? Nyonya White bilang begini, kalau saja waktu dia sudah mulai melakukan pemberontakan, kalau saja dia kembali kepada Tuhan, kalau saja dia mengakui kebijaksanaan penciptanya dan merasa puas dengan kedudukannya, Nyonya White bilang dia seharusnya dikembalikan lagi. Sebenarnya Tuhan mau ampuni ini malaikat yang memberontak ini. Tapi hasilnya kan enggak seperti itu. Ya, kalau tadi hasilnya seperti itu, kita nggak akan berada dalam keadaan seperti sekarang. Ya, tapi dia tidak bertobat, dan bahkan sejumlah besar, ya, dia tidak bertobat, bahkan sejumlah besar malaikat, ya, menyatakan niat untuk menerima dia sebagai pemimpin mereka. Jadi bukan hanya dia yang tersesat, ada sejumlah besar malaikat surga. Kita nggak tahu berapa. Karena jumlah malaikat itu dalam bahasa wahyu itu berlaksa-laksa. Artinya itu tidak terhitung. Ya, arti yang lain sebenarnya 10.000, tapi arti sesungguhnya tidak terhitung. Ya, berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Dan ada golongan besar yang dipengaruhi oleh dia. Ya. Jadi Tuhan berikan kesempatan, dia tidak bertobat, bahkan mempengaruhi begitu banyak malaikat. Jadi kalau dalam posisi ini, kenapa Tuhan tidak binasakan Lucifer ini dan pengikutnya, pendeta? Ya, kenapa? Biar udah selesai masalah. Kalau memang dari awal sudah masalah. Ya, sebelum ada manusia sudah ada masalah seperti ini. Mengapa Tuhan tidak membinasakan Lucifer? Jawaban dari tulisan pena inspirasi, tulisan Nyonya White, dikatakan, karena apabila ia dengan segera dibinasakan, banyak dari antara mereka akan melayani Tuhan karena takut, bukan karena kasih. Saya sudah bilang di awal tadi, semua yang menyembah Tuhan pada saat itu karena kasih dan bebas untuk memilih. Semua berjalan selaras. Jadi alasan Tuhan tidak langsung memusnahkan setan dan malaikat yang memberontak, karena Tuhan tidak mau nanti orang yang sisanya itu ikut Tuhan karena takut dimusnahkan, bukan karena mengasihi Tuhan. Jadi saya pikir ini alasan yang cukup jelas. Kenapa Tuhan biarkan? Ya. Dan itu juga karena hikmat dan kebijaksanaan Tuhan. Karena banyak makhluk ciptaan nggak ngerti situasi itu. Kenapa sih Tuhan buat begini? Kenapa sih Tuhan buat begitu? Ya. Dan ternyata karena Tuhan itu sabar, dikatakan oleh Nyonya White, kesabaran Tuhan itu dianggap Lucifer sebagai satu keunggulan. Ya, bayangkan, karena dikasih hati minta jantung katanya kalau dalam istilah orang Indonesia. Karena Tuhan sabar, dia pikir, oh berarti benar ini memberontak, bisa ini ada peluangnya menang ini. Ya, itulah posisi setan yang membuat dia meneruskan pemberontakan itu sendiri. Ya. Lalu apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi setelah itu? Dia dibuang ke bumi bersama dengan semua pengikutnya. Ini yang terjadi. Ya, kebetulan kita juga tinggal di sini. Jadi kita sama-sama dengan dia di sini. Penjelasan selanjutnya kalau kita baca di kitab Yeskel 28 ayat 17, dia dilempar ke bumi. Ya, hampir sama kalimatnya. Lalu kalau kita baca Yesaya 14 ayat 12, dia jatuh ke bumi. Dan Yesus sendiri pun bilang, ya dalam Lukas 10 ayat 18, ya untuk menguatkan keadaan ini. Ya, Yesus bilang, lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Ini adalah
peristiwa yang Yesus ceritakan mengenai kejatuhan setan ke bumi. Lalu bagian terakhir dalam Alkitab kita, dalam penglihatan Rasul Yohanes di Pulau Patmos, dia melihat kejadian ini dan menggambarkan Lucifer sebagai naga besar, ular tua, iblis, setan yang dilempar ke bumi bersama para malaikatnya dalam Wahyu 12 ayat 9. Jadi inilah nasib yang dialami oleh setan, Lucifer, naga besar, ular tua, iblis. Ya. Dia dibuang ke bumi. Lalu setelah kita sudah tahu awal mula dosa itu, dari cerita inilah dilanjutkan cerita yang familiar yang kita sering dengar dengan peristiwa kejatuhan manusia ke dalam dosa. Ya, saya tidak mau bicara banyak tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa, tapi kita tahu persis dalam peristiwa. Ya. Kejadian 3 ayat 1, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan, bukan? Ya, jadi setan ini pintar sekali membolak-balikkan kebenaran. Di sorga dia buat begitu, di Taman Eden dia buat begitu, sampai hari ini dia buat begitu. Ya, malaikat tertipu, Hawa Adam tertipu. Pertanyaannya kita apakah masih tetap tertipu? Ini White bilang, ya, malaikat-malaikat telah mengamarkan Hawa jangan memisahkan diri dari suaminya. Ini pelajaran penting tentang kejatuhan dosa. Besok Pendeta Huta Barat akan bahas ini di malam ketiga, ya, dalam rumah tangga, kasih Allah terhadap rumah tangga. Tapi ya, nenek moyang kita ini jauh dari suaminya. Dan tambahan komentarnya White, setan menyatakan kepada pasangan yang suci itu bahwa mereka akan menjadi orang-orang beruntung kalau melanggar hukum Tuhan. Bukankah dewasa ini, sekarang ini, kata Nyonya White, kita juga mendengar ucapan yang sama. Di luar sana ada penawaran yang lebih menguntungkan kalau kita tidak setia hari Sabat. Ada tawaran yang lebih enak kalau kita tidak peduli dengan halal haram. Menggoda Adam dan Hawa pun dulu ternyata setan membuat begitu. Jadi tidak ada cara-cara setan yang baru, hanya kita yang tidak lama hidup. Ya. Dan banyak malaikat, banyak manusia yang tertipu. Karena seolah-olah melanggar perintah Tuhan itu kayak lebih enak, kayak lebih menguntungkan. Sehingga kalau kita dengar firman, kalau kita dengar nasihat, tapi karena begini pendeta, tapi kalau begitu, tapi kami masih begini, selalu ada alasan, karena kalau menurut tidak menguntungkan. Ini luar biasa posisi ini. Dan keadaan inilah yang membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Lalu kita langsung melihat, ya, bagaimana kasih Tuhan terhadap pendosa melalui keselamatan. Ya, tadi kita bisa lihat kasih Tuhan terhadap dosa setan. Tuhan biarkan dia. Tuhan hanya buang dia ke bumi. Tuhan tidak binasakan. Sekarang kita lihat kepada manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Ya, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Saya akan percaya banyak dari kita hafal ayat ini. Karena begitu besar, karena besarnya kasih Tuhan sama manusia ini. Ia mengorbankan anaknya yang tunggal supaya semua orang tidak binasa, supaya bisa hidup. Ini satu ayat yang mungkin paling lama saya hafal dibandingkan ayat-ayat yang lain. Karena luar biasa sekali. Ya. Setelah mengetahui rencana keselamatan melalui pengorbanan Kristus dalam surga, sebenarnya malaikat-malaikat itu heran, sedih. Nyonya bilang, loh, kok rencananya yang berdosa setan kok nanti malah Yesus yang mati begitu. Nggak masuk akal ini. Ini satu pemahaman sebenarnya tidak masuk akal yang membuat kita harus menghargai pengorbanan Kristus itu. Saudara dan saudariku yang kukasihi. Yang salah setan, yang salah manusia, kok yang mati Tuhan. Makanya malaikat-malaikat Nyonya White bilang sedih pada saat itu. Kalau kita mau lihat skema lengkapnya bagaimana pengorbanan Kristus itu dan
prosesnya kita lihat secara lengkap dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Ya. Ini juga ayat yang saya pikir cukup sering kita baca. Dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Walaupun dalam rupa Allah, ya, Yesus itu tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai hal yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat ke-8, dan dalam keadaan sebagai manusia dia telah merendahkan dirinya. Bayangkan Allah yang maha tinggi ini merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan matinya tidak normal, matinya di kayu salib, sangat terhina sekali. Siapa sih kita yang layak mendapatkan penghargaan seperti ini? Ya, saya membaca kalimat ini, saya sangat, itu yang dilakukan Yesus. Itulah tindakan yang dilakukan Tuhan terhadap kasihnya kepada pendosa, manusia khususnya. Ya. Nyonya White bilang begini, sekarang Tuhan kemuliaan itu menghadapi maut. Ya, dia sudah mau mati. Satu tebusan bagi umat manusia. Dalam menyerahkan hidup yang berharga, Kristus tidak dibantu oleh kegembiraan yang penuh kemenangan. Keadaan waktu itu merupakan kegelapan yang menekan. Tapi Yesus itu bukan takut karena berat perasaannya. Bukan karena takut karena sakit atau terhina di salib, atau sengsara, atau penderitaan. Tapi penderitaan terbesar Yesus itu berasal dari jahatnya dosa manusia. Itu yang paling menyiksa Yesus di kayu salib, kata Nyonya White. Bukan karena dia dihina, diludahi, dipukul, dan disalib. Tapi karena dia merasakan bagaimana jahatnya dosa itu. Tapi walaupun dengan realita itu, Nyonya White bilang, Yesus mengetahui bahwa tanpa pertolongan Tuhan, manusia itu harus mati. Coba kita nalari kalimat ini, tanpa pertolongan Tuhan, kita harusnya sudah mati. Ia melihat orang banyak sedang binasa, walaupun sebenarnya cara untuk selamat itu tidak susah, saudara-saudara. Keselamatan dari kasih karunia, dan orang dibenarkan melalui iman, dan iman itu dibenarkan melalui penurutan. Kan itu yang kita pelajari di sekolah sahabat. Hanya begitu caranya untuk selamat. Tapi masih banyak orang tidak mau selamat. Luar biasa keadaan sekarang. Ya. Lalu dikatakan di sini, Yesus, anak Allah yang tidak bercacat celah, tergantung di kayu salib. Dagingnya sobek dengan pukulan. Tangannya sering direntangkan untuk memberkati, dipakukan di kayu salib. Kakinya yang tidak mengenal jerih lelah dalam pelayanan kasih dipaku di salib. Kepalanya yang adalah raja ditembusi mahkota duri. Bibirnya yang gemetar mengucapkan seruan malapetaka. Dan segala sesuatu yang dideritanya, tetesan darah yang mengalir dari kepalanya, tangannya, kakinya, kesengsaraan yang menyiksa tubuhnya, serta kepedihan yang tak terperikan yang memenuhi jiwanya, ketika wajah Bapa disembunyikan. Ya, kita ingat, ya, Eli, Eli, lama sabachthani. Allah Bapa pun tidak kelihatan lagi dalam proses penyalipan itu. Berbicara kepada setiap anak manusia, menyatakan, bagimulah anak Allah rela menanggung beban kesalahan ini, bagi saya. Bagimulah ia merusakkan kerajaan kematian, karena dia bangkit kembali. Dia membuka gerbang sorga. Dia menyebabkan setan-setan gemetar, saudara-saudara. Dan dia berjalan di atas air. Ya. Dia mencelikkan orang buta, membangkitkan orang mati, mempersembahkan dirinya di atas salib sebagai korban. Dan hal ini disebabkan oleh kasih bagimu. Ya, kutipan ini panjang, tapi saya harus baca karena ini tulisan yang sangat luar biasa yang ditulis oleh Nyonya White dalam buku Kerinduan Segala Zaman. Yesus penanggung dosa menderita murka keadilan ilahi untuk kepentinganmu, kepentingan saya, kepentingan kita, untuk keselamatan kita. Kerinduan segala zaman. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Ya, yang menyimpulkan semua proses tadi dengan sederhana. Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup kekal dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Jadi itulah kasih Tuhan terhadap pendosa. Tapi kita tidak bisa selesaikan kalau kita tidak
lanjutkan cerita yang tadi, ya, sedikit lagi di bagian terakhir. Jadi bagaimana dengan nasib setan yang sudah dibuang tadi, pendeta? Ya, di sini kita bisa lihat Nyonya White tambahkan dalam buku Kerinduan Segala Zaman setelah Yesus sudah mati di salib. Sebenarnya, ya kembali lagi, sebenarnya Tuhan itu bisa binasakan setan dan simpatisannya. Ya, saking mudahnya kata Nyonya White seperti seorang yang melempar kerikil ke tanah. Ya, gampang sebenarnya kalau Tuhan mau musnahkan setan itu. Seperti melempar kerikil, bayangkan ya tinggal dilepas saja. Tetapi ia tidak berbuat demikian, saudara-saudara. Tuhan kita itu pemberontakan hendaknya jangan dikalahkan dengan kekerasan. Ingat, ya, Tuhan tidak mau melawan kekerasan dengan kekerasan. Kuasa memaksa terdapat hanya di bawah pemerintahan setan. Jadi kalau maksa-maksa itu hanya kerjaan simbolis itu, katanya Nyonya White. Tuhan tidak pernah mau maksa. Terserah, bebas memilih. Ya. Lalu dikatakan di sini bahwa prinsip Tuhan bukan seperti ini. Kekuasaannya berdasarkan kebaikan, kemurahan, kasih. Cara mengemukakan prinsip ini merupakan ikhtiar yang digunakan. Pemerintahan Allah ini bersifat akhlak, kebenaran, serta kasih. Dan seharusnya ini menjadi pemenang. Dan kita tahu, prinsip Tuhan ini yang menjadi pemenang. Dan di bagian akhir mengenai nasib setan ini. Apa yang terjadi? Ya, setelah mati di kayu salib, ya, saya lihat kutipan Nyonya White di buku Kerinduan Segala Zaman sudah selesai. Kita baca judulnya. Saya baca bahasa Indonesia, tapi saya rasa kalimat bahasa Inggris lebih melengkapi artinya. Setelah Yesus mati di kayu salib, Nyonya White tuliskan begini. The last link of sympathy between Satan and heavenly world was broken. Jadi hubungan, ya jalinan hubungan terakhir antara setan dan sorga putus. Itu yang terjadi setelah Yesus mati. Loh, emang selama ini dia masih ada hubungan dengan sorga, pendeta? Ya, dia masih sering ke sorga sebelum Yesus mati. Kita masih ingat cerita Ayub, ya, sebelum Ayub dicobai, dia masih ke sorga, jalan-jalan, lalu turun lagi ke bumi. Karena masih ada kesempatannya untuk bertobat. Tapi setelah Yesus disalib, setan tidak punya kesempatan lagi untuk bertobat. Sudah rusak, terputus. Dan itulah nasib dari setan. Sehingga setelah Yesus mati, setelah setan tahu tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat, maka dia akan menjadi penggoda yang lebih jahat. Bahkan dia akan bekerja secara mati-matian supaya kita juga tidak akan selamat. Itulah akhir dari Lucifer, setan itu sendiri. Kesimpulan yang bisa kita ambil pada malam ini, saudara dan saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dengan mengetahui akan kesabaran Tuhan terhadap setan dan pengikutnya yang berdosa, maka kita akan menyadari bagaimana hikmat, kebijaksanaan, dan kesabaran Tuhan kita. Ya, cukup sabar Tuhan itu. Malaikat aja enggak ngerti, kenapa sih Tuhan ini sabar? Ya. Lalu yang kedua, dengan mengetahui peristiwa asal mula dosa, maka kita juga akan menghindari kesalahan-kesalahan Lucifer dan tidak tertipu oleh cara-caranya yang menyebabkan begitu banyak korban baik antara malaikat dan manusia. Dan kesimpulan yang terakhir pada malam kedua ini, kita harus lebih banyak lagi menyadari dan mensyukuri betapa besarnya kasih Tuhan kepada manusia yang berdosa, yang seharusnya mati, tapi diselamatkan oleh pengorbanan Kristus di kayu salib. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih Pendeta Ari Depari. Doa tutup akan dibawakan oleh Pendeta. Baiklah, mari kita menyatukan hati kita, merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakhiri acara kita di dalam doa. Terpujilah Engkau, ya Tuhan Allah kami, Allah yang menjadi kekuatan dan pengharapan hidup kami. Dalam kesibukan kami di hari-hari kerja ini, Tuhan. Di hari pertama minggu bekerja ini, Engkau melihat hamba-hamba Tuhan yang sudah meluangkan waktu mereka untuk
menyatukan hati dalam persekutuan ibadah, kebaktian, kebangunan rohani, distrik Batam Tiban Center. Oh Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui lagu-lagu yang kami nyanyikan. Kami sudah memohonkan doa-doa kami. Dan secara khusus kami sudah mendengarkan satu firman kebenaran pada malam ini. Hanya dengan kuasa Roh Kudus. Firman yang kami terima ini akan boleh kami simpan. Dan nasihat tentang awal mula dosa. Nasihat tentang kejatuhan Lucifer. Nasihat tentang kejatuhan nenek moyang kami. Akan menjadi pelajaran berharga bagi kami masing-masing hamba-hamba Tuhan yang mendengarkan. Agar kesalahan mereka tidak akan kami ulangi dalam kehidupan kami. Hanya Tuhan yang bisa tolong. Kami akan memenangkan segala pencobaan-pencobaan kami, Tuhan, dalam pertolongan Tuhan melalui Roh Kudus. Jika ada hamba-hambamu yang bergumul pada saat kami berdoa, Tuhan akan menangkan mereka dalam bantuan sorga. Kami akan mengalahkan kuasa si jahat, mengalahkan kebiasaan-kebiasaan dosa-dosa yang masih kami tetap pelihara. Dan tentunya kami akan hidup benar di hadapan Tuhan. Kami akan dibenarkan melalui iman karena kami sudah diselamatkan oleh kasih karunia Kristus. Berkatilah semua hamba-hambamu Tuhan yang sudah boleh mengikuti acara sampai malam ini dengan setia. Agar Tuhan akan memberkati kami dalam seluruh aspek kehidupan kami. Khususnya pada saat kami masih berada di masa pandemi ini Tuhan. Dan kami akan Tuhan berkati di malam istirahat ini pada saat kami berpisah. Tuhan akan pertemukan kembali pada besok hari di jam yang sama di dalam persekutuan ibadah kami dalam kebaktian kebangunan rohani. Kami serahkan seluruh kehidupan kami berdoa dan kami beribadah hanya di dalam nama Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan pengharapan kami. Amin. Terima kasih. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan ucapan terima kasih yang akan disampaikan oleh Bendahara Panitia KKR, Bapak Hasito Sinurat. Baik, selamat malam buat kita semua. Jadi kepada Cohen Serve People ya, konsep, dan khususnya pada malam ini kepada hamba Tuhan Bapak Pendeta Ari Depari yang juga marga Sembiring Pak Pendeta ya. Jadi saya Sinurat ya, satu sama Sembiring sama Sinurat itu ya. Jadi kami mengucapkan terima kasih kepada pelayanan yang sudah diberikan dari mulai malam pertama kemarin Pendeta Huta Barat dan juga malam ini dari konsep yang sudah melayani kami di distrik Tiban dan juga Batam Center. Jadi atas pelayanan yang diberikan kami mengucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati akan pelayanan di tempat Pak Pendeta di Jawa Timur. Jadi kepada Ibu Pendeta juga kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Itulah doa dan harapan kami. Kiranya kami juga didoakan yang ada di Batam ini. Dan sekiranya bila mana pendeta datang ke Batam, bolehlah juga melawat ke jemaat kami yang ada di Batam ini. Itulah akhir kata kami ucapkan sekali lagi terima kasih. Dan juga kepada Pendeta Milton sebagai founder daripada konsep, kami ucapkan juga terima kasih. Tuhan memberkati. Horas. Amin. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Acara KKR kita pada malam hari ini telah usai. Saya akan membacakan pengumuman yang akan membawa bagian untuk besok. Protokol adalah Bapak Budiman Pangaribuan, doa buka dibawakan oleh Ibu Agnes Nainggolan, dan lagu spesial dibawakan oleh keluarga Pendeta Milton Tardosi. Besok kita akan bertemu lagi di jam yang sama dengan judul Kasih Allah dalam Rumah Tangga. Kembali saya ingatkan kepada saudara-saudara yang mempunyai pertanyaan bisa
memberi pertanyaan di kolom komentar atau mengirimkan melalui WhatsApp di nomor 0822 18022 1993. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya oleh jemaat Tiban, Rajani, jemaat Spero Batam Center, dan juga cabang CSS Mount Sinai, dan juga tamu-tamu yang sudah ikut hadir di dalam acara KKR Distrik Tiban Batam Center. Selamat malam dan sampai jumpa di esok hari. Terima kasih. Selamat malam, terima kasih. Selamat malam, terima kasih. Masih semangat sampai malam. Ya, Selamat kalau ada yang jalan-jalan ke Jawa Timur, hubungi kami. Kita tahu. Kita boleh jumpa. Selamat malam. Selamat malam. Sampai bertemu besok. Kami pamit. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Pak Pendeta. Sama-sama, Bu. Terima kasih semuanya. Kami serahkan kepada host. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Depari, begitu juga Pak Pendeta Huta Barat, dan semua sudah mengambil acara. Terima kasih. Dan semua yang ikut beserta kita dalam malam kedua KKR ini, kiranya Tuhan memberkati kita sampai bertemu besok. Tuhan memberkati. Selamat malam, selamat beristirahat. God with you. Selamat malam. Kita hitung 5, 4, 3, 2, 1.